jenderal aktif misalnya, jangan berpolitik. Kalau mau berpolitik, pensiun. Oleh karena itu, Ketua Umum AHY dan beberapa mantan perwira militer yang karirnya dulu cemerlang, cerah, tapi ketika pindah pengabdian dari dunia militer ke dunia pemerintahan atau politik, syaratnya harus tunduk. Mereka yang operasi di Papua, mereka yang operasi perdamaian di luar negeri, bertahun-tahun, berjenjang karir dari mayor, letkol, kolonel sampai jenderal. Kenapa mereka yang tidak dipilih sebagai sekretaris kabinet? Padahal jabatan sekretaris kabinet itu jabatan level mungkin setara jenderal 1 atau jenderal bintang 2. Tapi harus mayor TNI, seorang mayor yang harusnya masih harus mengabdi di internal TNI. Jadi dalam konteks pengangkatan itu ada dampak terhadap organisasi. Karena di dalam TNI itu ada jenjang kepangkatan. Seharusnya pemimpin sipil tidak boleh melakukan kontrol sipil subjektif. Yang dilakukan adalah kontrol sipil objektif. Hari ini kita mendengarkan berita yang sangat menghebohkan. Mayor Teddy Indrawijaya dengan jabatan sekretaris kabinet mendapatkan kenaikan pangkat menjadi letnan kolonel terhitung 25 Februari 2025 yang lalu. Tentu ini sebuah berita yang mengejutkan karena di lettingnya atau teman seangkatannya itu baru akan menjadi mayor per 1 April 2025 mendatang. Bahkan pemegang Adi Makayasa 2011, Kapten Korpseni Hendrik Pardamaian Hutagalung itu masih berpangkat kapten dan baru nanti per 1 April akan menjadi mayor. Nah, yang menarik adalah untuk menjadi letnan kolonel itu membutuhkan waktu sekitar 18 tahun dari pangkat pertama letnan 2 dengan catatan dia harus sudah lulus pendidikan lanjutan perwira 2 dan juga pendidikan sekolah staf dan komando angkatan darat. Jadi butuh waktu 18 tahun untuk menjadi letnan kolonel. Nah, Teddy kebetulan belum memenuhi persyaratan dan dia belum lulus pendidikan lanjutan perwira 2 apalagi sesquad. Nah, jika seseorang belum lulus di Kelapa 2 hingga sesquad, maka memerlukan waktu sekitar 22 tahun untuk menjadi letnan kolonel. Karena itu semestinya Teddy Indrawijaya baru akan menjadi letnan kolonel pada tahun 2033 mendatang. Saya kira ini sebuah kehebohan dan saya kira juga persoalan Teddy juga pada saat dia ditunjuk menjadi sekretaris kabinet, seharusnya menurut Undang-Undang TNI pasal 47, perwira atau prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil harus pensiun atau mengundurkan diri dari dinas militer. Nah, Teddy sejak dilantik menjadi menteri atau sekretaris kabinet pada Oktober lalu tetap dengan pangkat mayor. Nah, ini juga menandakan bahwa ada administrasi yang kurang baik, ada sesuatu yang dipaksakan. Saya kira juga Kepala Staf Angkatan Darat dan Panglima TNI juga merasa ada konflik batin di dalam kasus Teddy Indrawijaya ini. Jadi menurut saya semestinya pimpinan TNI dan Kepala Negara Presiden Prabowo Subianto mestinya tegas pensiunkan Teddy karena ini akan menjadi cacat sejarah militer Indonesia. Belum pernah ada sejak era reformasi orang mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa 2 kali seperti ini dari pangkat mayor dan juga pangkat letnan kolonel. Jadi semestinya Teddy Indrawijaya lulusan Akademi Militer 2011 ini kalau dari kepangkatan itu untuk menjadi ajudan presiden pun belum memenuhi persyaratan. Ini posisinya semestinya masih asisten ajudan presiden. Karena itu menurut saya pasti ada konflik batin, ada protes-protes di antara prajurit TNI, tapi dia tidak bisa mengemukakan protes-protes ini. Saya kebetulan
yang meliput kegiatan TNI sejak 1991 sampai sekarang, bahkan sering diminta untuk menjadi pembicara di instansi-instansi TNI, tentu tugas saya mengingatkan, bukan dengan kebencian, tapi ini kritik yang membangun, kritik konstruktif. Jangan sampai hanya karena satu orang Teddy, maka organisasi dirusak. Jadi, kenaikan pangkat ini mestinya juga harus taat aturan. Orang harus ikut aturan, bukan aturan mengikuti seseorang. Saya kira pengalaman ini menjadi sejarah yang tidak baik untuk dilanjutkan. Demikian, salam.